Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Andi Dian Sartika selaku tutor tutorial online bahasa Indonesia dan rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkah dan rahmat-Nya sehingga kita bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan membahas apakah COVID-19. Coronavirus Disease 2019 atau yang biasa disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Penyakit ini disebabkan oleh novel coronavirus yang pertama kali diidentifikasi di pasar hewan di Wuhan, Tiongkok. Penyakit COVID-19 telah menjadi pandemi kelima yang didokumentasikan sejak pandemi flu tahun 1918. COVID-19 pertama kali dilaporkan di Wuhan, Cina, dan kemudian menyebar secara cepat ke seluruh dunia. COVID-19 diyakini sebagai limpahan dari coronavirus hewan yang kemudian beradaptasi atau bermutasi dan berpindah penularannya dari manusia ke manusia. Coronavirus adalah keluarga besar dari berbagai virus yang sudah lama berada dalam kehidupan manusia. Beberapa di antaranya menyebabkan flu biasa pada manusia, yang lainnya menyebabkan batuk dan gangguan pernafasan ringan. Coronavirus menginfeksi hewan, termasuk kelelawar, unta, dan sapi. Ilmuwan telah mengklasifikasikan coronavirus ke dalam 4 subgrup, yaitu alpha, beta, gamma, dan delta. SARS-CoV-2 ini merupakan anggota ke-7 dari keluarga virus corona yang menginfeksi manusia. Coronavirus pada manusia biasanya menyebabkan penyakit ringan pada saluran pernafasan bagian atas. Namun dalam 2 dekade terakhir, 2 virus corona yang ditularkan dari hewan, SARS-CoV dan MERS-CoV, telah menyebabkan pneumonia parah dan kematian pada manusia. Sejak akhir Desember 2019, pandemi COVID-19 telah menyebar secara global dan mengakibatkan sedikitnya 772.296 kematian di seluruh dunia per 18 Agustus 2020, menurut data yang terdapat pada coronavirus.who.edu. Apakah COVID-19 menular? Ya, jelas. Penyebaran virus ini dari satu orang ke orang lain melalui percikan atau droplet dari saluran pernafasan yang sering dihasilkan saat kita batuk atau bersin. Jarak jangkauan droplet biasanya hingga 1-2 meter. Droplet bisa menempel di benda namun tidak akan bertahan lama di udara. Waktu dari paparan virus hingga timbulnya gejala klinis antara 1-14 hari dengan rata-rata 5 hari. Maka orang yang sedang sakit diwajibkan memakai masker guna meminimalisir penyebaran droplet tersebut. Virus ini ditularkan melalui kontak langsung dengan percikan dahak dari orang yang terinfeksi melalui seperti batuk atau bersin, dan jika menyentuh permukaan yang terkontaminasi virus. Virus ini dapat bertahan selama beberapa jam di permukaan, namun sederhananya cukup dengan cairan sabun atau hand sanitizer atau desinfektan sederhana sebenarnya dapat membunuhnya. Apa penyebab COVID-19? Sampai saat ini belum diketahui penyebab dari virus corona ini. Tetapi diketahui virus ini disebarkan oleh hewan dan mampu menjangkit dari satu spesies ke spesies lainnya, termasuk manusia. Yang awal mulanya virus corona ini berasal dari kota Wuhan di Cina dan muncul pada Desember 2019. Bagaimana gejala COVID-19? Orang yang terinfeksi memiliki gejala yang ringan seperti demam, batuk, sesak nafas, kesulitan bernafas. Gejala dapat berkembang menjadi pneumonia berat.
Gejala-gejala ini sebenarnya mirip seperti flu atau influenza atau pilek biasa yang jauh lebih umum daripada COVID-19. Untuk itulah diperlukan pengujian lebih lanjut untuk mengetahui apakah seseorang ini menderita flu biasa atau COVID-19 dengan melakukan tes seperti tes swab antigen maupun swab PCR. Bagaimana mengantisipasi penularan COVID-19 ini? Ada 4 tindakan pencegahan yang dapat diambil untuk melindungi kita dari penyebaran COVID-19. Yang pertama, cuci tangan menggunakan sabun dengan air secara rutin atau dengan cairan pembersih tangan mengandung alkohol seperti hand sanitizer. Kemudian kedua, tutup mulut dan hidung ketika batuk atau bersin dengan siku bagian dalam seperti ini atau menggunakan tisu seperti ini. Lalu segera buang tisu ini ke tempat sampah. Hindari kontak dengan siapapun yang menunjukkan gejala seperti demam atau flu. Terus kemudian jika kita merasa demam atau batuk, sesak nafas, kesulitan bernafas, segera mencari bantuan medis seperti puskesmas atau rumah sakit terdekat yang ada di rumah kita. Terus kemudian bagaimana cara mencegah COVID-19 ini? Karena pengobatan dan vaksin antivirus untuk SARS-CoV-2 masih dalam pengembangan dan pengujian, maka karantina dan social distancing digalakkan untuk mencegah penyebaran virus ini. Sering mencuci tangan seperti tadi dengan menggunakan sabun dan cair, tidak menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak dicuci. Meskipun demikian, virus terus bermutasi dan berkembang selama pandemi. Sungguh luar biasa ya virus ini ya. Karena krisis COVID-19 saat ini tentu tidak akan jadi yang terakhir, tetapi hal ini membuat manusia belajar banyak hal sekaligus memanfaatkan berbagai ilmu dan pengetahuan yang telah kita dapatkan dari peristiwa pandemi coronavirus kemarin, serta pengalaman untuk bertahan hidup dan bersiap untuk bangkit kembali setelah wabah ini mereda. Tetap sehat buat kita semua, tetap jaga kesehatan, semoga kita selalu diberikan keselamatan dan kesehatan. Kemudian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.